I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Sally Imida. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan latihan soal wawancara khususnya untuk semua jurusan yang akan mengikuti seleksi P3K. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Baik teman-teman, jadi untuk soal wawancara ini teman-teman harus paham dulu kasus soalnya apa, maka teman-teman akan mudah menjawab soalnya ya. Langsung saja teman-teman, aku akan bacain soalnya dan kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Yuk langsung saja kita mulai soal pertama. Jika suatu saat Anda sedang di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar dengan kegagalan yang sangat mengancam karir Anda akan A. Meminta maaf atas kegagalan saya. B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. C. Tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Baik, itu pilihannya ya teman-teman. Kita kupas pilihan ganda yang A. Meminta maaf atas kegagalan saya. Nah, dia meminta maaf, oke kita simpan ya. Kemudian yang B, bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Baik, ini bagus, kita simpan. Yang C, tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. Baik, ini bagus teman-teman. Kemudian yang D, bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. No, ini langsung aja dieksekusi ya teman-teman. Ini jawabannya salah yang poin D. Baik, kita simpan tadi pilihan A, B, dan C ya teman-teman. Nah, dari A, B, dan C ini kita lihat mana yang bisa menyelesaikan kasus di atas teman-teman. Oke, yang A tadi meminta maaf atas kegagalan saya. Nah, ini dia hanya meminta maaf saja ya teman-teman, tetapi kurang jelas gitu. Jadi, ini kita eksekusi. Oke, yang B, bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Nah, jadi di kasusnya tadi kan ada kegagalan ya teman-teman dan mengancam karir Anda. Jadi sebaiknya gimana gitu. Nah, jadi untuk yang B ini dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Ini bagus teman-teman karena dia bilang bertanggung jawab sepenuhnya. Baik, atas apa yang dilakukannya dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ini kita simpan ya. Kemudian yang C, kita pilih antara B dan C. Nah, yang C ini tidak berputus asa. Oke, tidak berputus asa. Saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. Nah, ini sebenarnya kurang jelas ya konteksnya teman-teman karena masih kurang jelas. Tetapi yang ini tadi dia menyelesaikan bertanggung jawab atas yang terjadi tersebut teman-teman. Jadi yang lebih menyelesaikan dari soal nomor 1 ini adalah poin yang B. Oke? Jadi yang paling tepat adalah poin B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus super hati-hati untuk menjawab soal wawancara ini karena banyak pilihan ganda yang menjebak ya teman-teman. Jadi harus benar-benar fokus. Baik teman-teman, sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, jika saat diterima menjadi P3K tenaga kesehatan nanti, Anda menghadapi banyak hambatan dalam menyelesaikan tugas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan sejawat lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan sejawat lainnya. Baik, itu pilihan gandanya ya teman-teman. Kita kupas bersama-sama, kita cari jawabannya. Oke, jadi pilihan A, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Baik, ini bagus ya teman-teman karena di kasusnya tadi ketika ada hambatan
saat mau menyelesaikan tugas. Nah, jadi dia akan mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. Baik, ini bagus ya teman-teman, kita simpan. Kemudian poin yang B, tetap fokus memecahkan masalah. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian yang C, meminta bantuan rekan sejawat lain untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini langsung aja di blacklist teman-teman, karena dia mengerjakan tugas seperti di kasus tadi, tetapi dia mau meminta bantuan rekan sejawat, yang artinya dia tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan terhadap dia ya teman-teman. Jadi ini langsung aja di blacklist ya. Kemudian yang D, mendelegasikan pekerjaan kepada rekan sejawat lainnya. Nah, ini sama aja sama poin C ya teman-teman, kita blacklist karena dia tidak bisa mengerjakan tugas tersebut, tetapi dilimpahkan atau didelegasikan kepada rekannya. Jadi ini salah ya teman-teman yang D. Nah, tadi yang kita simpan adalah poin ada di poin A sama poin B. Nah, ini kita cari mana yang bisa menyelesaikan kasus di atas ya teman-teman, yang paling bagus. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi yang A, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Nah, kita bandingkan dengan yang B, tetap fokus memecahkan masalah. Dia fokus tetapi hanya fokus memecahkan masalah. Jadi teman-teman, tetapi tidak ada trik lain gimana sih supaya tugas yang diberikan tadi dia bisa menyelesaikan dan bisa menghadapinya teman-teman. Jadi kurang kreatif sih sebenarnya yang B ini, dia hanya fokus memecahkan masalah saja. Tetapi untuk yang poin A ini jawaban yang paling benar karena mencari data pendukungnya, yang artinya dari tugas yang diberikan dia akan mencari referensi dari banyak hal gitu teman-teman. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi tersebut. Jadi yang paling tepat adalah poin A ya teman-teman, mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Baik, sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal ketiga ya teman-teman. Untuk soalnya, apa kontribusi yang dapat Anda berikan untuk instansi? A, saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. B, saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. C, saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. D, saya akan bekerja lebih keras daripada rekan sejawat lain. Baik, itu pilihan gandanya, langsung saja kita cari jawabannya dan kita kupas. Baik, untuk pilihan A, saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. Oke teman-teman, kita simpan dulu ya. Poin A kita simpan dulu. Kemudian yang B, saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. Baik, kita simpan. Ini bagus semua ya teman-teman. Kemudian pilihan C, saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Oke, kita simpan juga. Dan D, saya akan bekerja lebih keras daripada rekan sejawat lain. Wow, ini semua pilihan gandanya bagus semua teman-teman. Tetapi kita lihat dulu dari kasusnya tadi, teman-teman pahami kontribusi yang dapat Anda berikan untuk instansi. Nah, untuk pilihan A ini, dia akan bekerja sesuai target. Nah, di mana kalau kita bekerja itu pasti ada target ya teman-teman. Nah, ini semua orang bisa menargetkan gitu teman-teman. Jadi langsung saja kita blacklist karena ini tidak ada poin lebihnya gitu. Kemudian yang B, saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. Nah, ini sudah lumrah ya, karena di setiap instansi pasti sesuai arahan pimpinan. Nah, jadi ini langsung saja kita blacklist. Nah, yang C ini, saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi. Nah, ini adalah poin plus teman-teman. Dia bilang saya akan bekerja semaksimal. Nah, semaksimal ini berarti sesuai target, kemudian sesuai arahan pimpinan gitu ya teman-teman. Nah, tetapi ada poin plusnya. Kenapa? Karena dia bilang menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Nah, berarti dia targetnya udah tinggi banget dan dia akan memberikan prestasi yang bagus untuk instansi tersebut teman-teman. Jadi ini langsung saja pilih ya teman-teman poin C ini. Kita lihat dulu yang D, saya akan bekerja lebih keras daripada rekan sejawat lain. Nah, ini sama aja ya teman-teman, bagus, tetapi tidak ada poin plus seperti di poin C tadi. Jadi teman-teman, jangan terkecoh,
teman-teman harus fokus, dan jawaban yang benar adalah poin C tadi ya. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Sudah jelas ya teman-teman, kita ke soal berikutnya. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar, lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai pihak kesehatan? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Memarahi warga tersebut dengan nada keras agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, itu ya teman-teman pilihan gandanya. Baik, langsung saja kita kupas dan cari jawabannya. Oke, ini agak panjang ya teman-teman pilihan gandanya, jadi langsung saja kita seleksi ya. Nah, pilihan A ini mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Jadi kita kaitkan ke soalnya tadi. Jadi di kasusnya tadi sampahnya itu sudah terbuang ya teman-teman. Jadi jika kita memilih jawaban A ini, kita hanya mengingatkan warga agar tidak membuang. Nah, kita lihat di kasusnya kalau sampahnya sudah terbuang, jadi ini bukan solusi ya teman-teman. Nah, langsung saja kita blacklist poin A ini karena kurang tepat. Kemudian kita lihat yang B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Nah, ini bagus ya teman-teman, tapi kita simpan dulu poin B. Kemudian poin C, menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Baik, ini kita simpan dulu ya. Nah, yang poin D, memarahi warga tersebut dengan nada keras agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, ini langsung saja di blacklist ya teman-teman, karena memarah itu bukanlah solusi ya dari kasus ini. Jadi kita lihat jawaban yang kita simpan tadi ada di poin B dan C. Nah, ini kita pilih mana yang paling tepat ya teman-teman kira-kira. Oke, jadi yang paling tepat adalah poin B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Kenapa poin B ini yang paling tepat ya teman-teman? Karena sampahnya tadi kasusnya sudah terbuang. Nah, ketika sudah terbuang itu kan sudah terlanjur ya teman-teman, dan itu sudah terbuang di antara kampung, yang artinya sudah ketemu misalnya di antara kampung A dan kampung B itu sampahnya sudah berjalan di tengah-tengah kampung tersebut. Nah, itu akan mencari solusi di antara dua kampung ya teman-teman. Jadi gimana caranya agar permasalahan tersebut selesai teman-teman. Jadi kita harus membicarakan hal ini ke ketua RT dan tokoh masyarakat supaya tidak terulang lagi teman-teman, karena jika kita hanya menegur itu kan beresiko akan terulang lagi dan terjadi kembali. Nah, ketika kita sudah merembukan dan membicarakannya dengan baik-baik, kemudian sudah kita pecahkan dengan tokoh masyarakat, nah ini baik untuk kedepannya teman-teman. Kira-kira tidak akan terulang lagi kasus seperti ini. Oke teman-teman, yang C tadi menyewa mobil, baik, ini kurang tepat ya teman-teman, karena menyewa mobil saja kemudian diangkut itu belum tentu menyelesaikan masalah. Nah, kita tidak menjaminkan, bisa saja terjadi lagi masyarakat tersebut akan membuang lagi ya teman-teman. Jadi ini yang paling tepat adalah kita mencari solusinya, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin B. Baik, sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh atasan. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. B. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. C.
meminta penjelasan dan dukungan atasan dan mencari strategi baru untuk perbaikan. D. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Baik, ini pilihan gandanya ya teman-teman. Langsung saja kita kupas satu-satu dan kita cari jawabannya bersama-sama. Oke teman-teman, kita lihat pilihan A, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Baik, kita simpan. Yang B, menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Oke, ini bagus, kita simpan. Yang C, meminta penjelasan dan dukungan atasan dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Nah, ini ada kata-kata meminta penjelasan ya teman-teman, yang artinya seperti kita kaitkan di kasusnya tadi, bahwasanya itu dilihat reaksi Anda gimana jika dikritik tajam oleh atasan atas tugas yang sudah susah payah dibuat ya teman-teman. Jadi dia meminta penjelasan. Ini sama saja dengan menjawab atasan ya teman-teman. Jadi ini kurang baik. Jadi kita blacklist yang C ini. Nah, yang D kita lihat tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan. Wow, ini juga salah ya teman-teman, langsung saja sih kita blacklist. Jadi ini salah juga karena dia bilang tidak membahas kritikan. Oke, diam saja dia, tetapi dia bilang tidak melakukan perbaikan. Jadi tidak ada perubahan dari kritikan tadi teman-teman. Jadi ini langsung saja kita blacklist. Yang C dan D kita blacklist, jadi yang disimpan tadi adalah poin A dan B. Nah, kita cari yang paling baik di mana ya teman-teman, yang paling tepat dengan kasus di atas ya. Jadi ini tadi kan di soal dia bilang reaksi kita gimana ya teman-teman. Jadi yang paling tepat di sini adalah poin B. Karena kenapa teman-teman? Karena dia bilang akan menahan diri. Oke, dia bilang menahan diri. Kemudian dia mencermati kritikan atasan. Nah, ini bagus teman-teman, dan dia akan melakukan perbaikan. Jadi ini benar-benar lengkap dan bagus ya teman-teman, poin B. Nah, kemudian yang A tadi menerima kritikan apa adanya. Oke, dia menerima kritikan. Nah, tetapi tidak ada penjelasan ya teman-teman, kurang jelas di poin A ini, tidak jelas seperti yang di B. Dia bilang akan melakukan perbaikan, dimana apabila ada kesalahan kita harus melakukan perbaikan ya teman-teman, diingat itu. Nah, jadi poin A ini masih kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah poin B, menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah poin B. Nah, itulah teman-teman soal kita hari ini. Oke teman-teman, jadi itulah latihan soal kita kali ini. Ada 5 soal wawancara untuk semua jurusan. Nah, semoga teman-teman bisa menerapkannya ya pada saat ujian nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang baru mampir ke channel ini, di like, comment, share, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Kalau teman-teman ada rekomendasi mau dibuatkan soal apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Damn.